Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat Pagi, pagi. Bu. Pagi. Dimohon Pagi. untuk semua Selamat pagi juga. peserta untuk audio saka audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. MSIAK yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas DHSN Bengkulu. Yang kami hormati Ketua LPPM Universitas DHSN Bengkulu, Bapak Dr. Karona Caya Susena beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas DHSN Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas DHSN Bengkulu. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Prodi di lingkungan Universitas DHSN Bengkulu. Selanjutnya yang kami banggakan, Bapak Robi Sugara ST sebagai pakar aplikasi. Selamat datang kepada Bapak. Dan adik-adik mahasiswa, mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan yang sangat kami sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting dalam acara soft launching aplikasi sistem Pakar. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillah, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi pengembangan sistem akademik di lingkungan Universitas DHSN Bengkulu. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pembuka kegiatan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan Ketua LPPM Universitas DHSN Bengkulu. Kepada Bapak Dr. Karona Caya Susenadi, silakan. Terima kasih Bu Nevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajarannya, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, dan 4. Yang saya hormati juga Dekan Selingkung Universitas DHSN Bengkulu dan Wakil Dekan Selingkung Universitas DHSN Bengkulu beserta Kaprodi, Sekretaris Prodi, dan yang saya banggakan mahasiswa yang terutama di hari ini adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang saya hormati juga tim dari LPPM yang sudah menyiapkan acara ini soft launching. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting ya, dalam acara soft launching aplikasi Pakar gitu. Mungkin apa sih yang akan sebenarnya kenapa ada aplikasi ini? Jadi ini berujuk dari akreditasi masing-masing prodi dan institusi. Jadi Pakar itu sendiri adalah kepanjangan dari pengelolaan aktivitas kolaboratif Abdimas dan riset gitu ya. Jadi disingkat dengan Pakar. Jadi ada dua komponen pengabdian masyarakat, Abdinas, dan riset atau penelitian. Jadi ini soft launching ini digunakan untuk pertama kali untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan, di mana nanti di Januari sudah kita sosialisasikan untuk
seluruh prodi yang ada di Universitas Dyasen Bengkulu. Jadi kesempatan pada pagi hari ini kita nanti akan melihat bagaimana sih pakar sendiri, aplikasi pakar ya, yang sebelumnya mungkin mahasiswa terutama di kampus 1 sudah menggunakan aplikasi KKN yang KKN tematik yang sudah dipakai sudah 2 tahun ini dipakai. Jadi mungkin di sini ada sedikit trial error terkait dengan penggunaan di Fakultas Ilmu Kesehatan. Semoga semuanya sudah bisa berjalan dengan lancar ya, karena ini pertama kali digunakan oleh Fakultas Ilmu Kesehatan. Untuk itu tidak berpanjang-panjang, nanti mohon kesediaan Pak Rektor untuk bisa membuka sekalian meresmikan soft launching-nya. Dan terima kasih Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa yang hadir di dalam Zoom ini untuk bisa mencermati nanti bagaimana cara penggunaan aplikasi yang kita sudah desain 2-3 bulan ini. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipergunakan untuk semua, baik di mahasiswa, baik prodi, ataupun nanti terkait dengan kegiatan yang lain di dalam aplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Dyasen Bengkulu, sekaligus membuka acara soft launching sistem aplikasi pakar kepada Bapak Profesor Dr. Husaini SEMSIAKD. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4, mudah-mudahan hadir semua. Para dekan, wakil dekan di lingkungan Universitas Dyasen, Kaprodi, ya, seluruh Kaprodi yang ada, yang sempat hadir, kemudian mahasiswa, mahasiswi sekalian, terutama mahasiswa FIKES ya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua LPPM barusan, gitu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas limpah rahmat ya dan karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual pada pagi yang berbahagia ini mengikuti acara soft launching aplikasi sistem pakar. Jadi dari namanya aja ya sudah luar biasa ya. Pakar ya disingkat dari pengelolaan aktivitas kolaboratif, Abdimas dan riset. Jadi sudah mencakup dua bidang yang ada di LPPM ya, bidang besar di samping bidang-bidang lain tadi yang tentu dijalankan dengan baik oleh LPPM. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam era ya transformasi digital sekarang ini, tata kelola penelitian ya dan pengabdian kepada masyarakat itu bukan main-main lagi kalau kita lihat ya. Dan itu adalah sesuatu yang memang memberikan dampak positif ya bagi perkembangan universitas ya, dan juga sebagai satu penilaian yang penting ya di dalam akreditasi universitas. Oleh karena itu Universitas Dyasen Bengkulu terus ya berkomitmen untuk menghadirkan inovasi dan layanan yang efektif dalam mendukung Tridharma perguruan tinggi. Nah, hadirnya aplikasi ini, aplikasi pakar ya, ini adalah langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh LPPM terutama dan juga pengembang dari sistem ini ya. Pertama adalah untuk meningkatkan mutu layanan akademik, khususnya dalam publikasi penelitian dan tugas akhir nantinya. Kemudian memperkuat
tata kelola riset dan Abdimas secara terintegrasi. Terus mendorong kolaborasi dan produktivitas dosen, diharapkan seperti itu, dan mahasiswa. Ya. Kemudian memastikan seluruh aktivitas akademik terdokumentasi dengan baik dan transparan. Kami dari jajaran pimpinan universitas ya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat serta seluruh tim pengembang yang telah bekerja keras mewujudkan inovasi ini. Semoga aplikasi ini menjadi instrumen penting di dalam menjembatani kebutuhan akademik ya, sekaligus meningkatkan reputasi Universitas Dea Hasan di lingkungan nasional maupun global. Kepada seluruh dosen dan mahasiswa, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan ya, aplikasi ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan masukan ya. Kalau seandainya nanti perlu dilakukan penyempurnaan karena satu sistem itu pasti punya kelebihan dan kelemahannya. Maka kelemahan itu nanti bisa dikoreksi kemudian terus ditingkatkan supaya akhirnya kita bisa memperoleh sistem yang bisa digunakan dengan baik ya. Akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, soft launching aplikasi sistem pakar pengelolaan aktivitas kolaboratif ya, Abdimas dan riset Universitas Dea Hasan Bengkulu secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan Universitas Dea Hasan tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Husaini, SMS IAK. Alhamdulillah dengan peluncuran sistem aplikasi baru ini semoga menjadi langkah baru dalam efisiensi layanan akademik dan digitalisasi kampus Uniped tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara berikutnya kita akan terlebih dahulu untuk semuanya membuka kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Kita hitung dimulai dari itu. Siap. 1, 2, 3. Baik, dimulai satu lagi dengan semangatnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik, mulai lanjut slide ketiga ya. 1, 2, 3. Baik, slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. 8. Slide ke-8.
2, 3. Terakhir ya, slide-nya 9. 1, 2, 3. Baik, terima kasih buat semuanya. Selanjutnya kita akan menyimak bersama-sama bagaimana cara pengoperasian sistem aplikasi Pakar kepada Bapak Robi Sugara ST. Kami silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk moderator, Bapak Ibu sekalian. Eh, Baik, saya izin share screen dulu ya. Pas sudah terlihat ya share screen-nya ya. Sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu, izin semuanya untuk aplikasi Pakar ini itu bisa diakses di pakar.golppm.id ya. Nah, kami ingin informasikan terlebih dahulu. Pertama, bahwasanya aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan dan hari ini kita akan melakukan soft launching untuk melakukan pengujian terhadap fitur pengajuan surat yang sudah 2 surat yang bisa diajukan untuk mahasiswa, yaitu surat pengantar untuk izin penelitian dan juga yang kedua surat untuk eh, izin untuk keterangan publikasi ya, surat keterangan publikasi. Nah, di sini sebenarnya aplikasi Pakar ke depannya itu akan bisa diakses oleh 5 jenis user. Yang pertama adalah admin, kemudian nanti ada bagian prodi, reviewer, dosen, dan juga mahasiswa. Ke depan aplikasi ini akan digunakan juga untuk pengajuan penelitian dosen. Ya, dan untuk dosen sebenarnya sudah dalam tahap pengembangan, tapi masih belum selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba dulu untuk akses mahasiswanya untuk melakukan pengajuan surat. Di sini teman-teman mahasiswa nanti bisa diklik ya di pakar.golppm.id, pilih mahasiswa, akses mahasiswa. Kemudian di sini nanti menggunakan NPM. Jadi NPM ini akan kita registrasi dulu ya di sistem. Nanti secara bertahap prodi-prodi akan kita import datanya. Bagi teman-teman nanti mau mencoba boleh silakan masukkan saja NPM-nya. Untuk password defaultnya nanti juga adalah NPM itu sendiri. Tapi mahasiswa bisa melakukan perubahan setelah login ya. Nah, jadi dalam aplikasi ini tidak ada registrasi. Jadi registrasi datanya nanti akan kita integrasikan untuk bisa mengakses layanan ini langsung dari registrasi yang diinput oleh tim LPPM atau tim dari Prodi. Oke, sekarang saya coba login. Oke. Nah, untuk tampilannya kita buat simple untuk penggunaan mahasiswa. Jadi di sini ada 4 menu ya teman-teman, dashboard, pengajuan, riwayat, dan account. Nah di account ini nanti teman-teman bisa lakukan perubahan untuk identitas, termasuk tadi mengubah passwordnya di sini. Nah untuk pengajuan surat, nanti teman-teman bisa klik di menu pengajuan yang di sebelah di bawah ini ada menu di nomor 2, menu kedua ya ada pengajuan. Nah di sini ada 2 tersedia surat yang bisa teman-teman ajukan. Yang pertama surat pengantar atau izin penelitian mahasiswa ya. Nanti diklik di sini. Nah, terus di sini nanti teman-teman bisa mengetikkan tujuan suratnya kemana. Ya, misalnya Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ya. Kemudian teman-teman memasukkan juga judul penelitiannya.
Ya. Ya, misalnya nanti judul penelitiannya begini. Nah, untuk waktu penelitian, karena cukup fleksibel ya waktunya, ada yang rentang tanggal, ada yang cuma 1 hari, ada yang mungkin lintas bulan atau lintas tahun. Nanti jadi teman-teman bisa masukkan saja untuk contohnya di sini bisa sudah tertulis, misalnya 1 sampai 31 Desember 2025. Kemudian untuk syarat ini nanti akan disetting oleh admin ya berkaitan dengan jenis surat masing-masing. Nanti kalau teman-teman menemukan bahwa ada file yang harus diupload di surat, berarti itu menjadi wajib untuk diupload. Kalau misalnya nanti file surat ini tidak ada, berarti surat ini tidak mensyaratkan syarat file tertentu ya. Ini contohnya saja kita buat surat keterangan prodi misalnya ya. Kemudian teman-teman bisa pilih filenya, nanti choose file saja nanti untuk datanya. Oke. Kemudian kalau sudah teman-teman bisa langsung lakukan simpan datanya. Nah, pada saat teman-teman mahasiswa sudah melakukan proses ini, nanti akan masuk di bagian pengajuan. Itu ada pengajuan yang sedang diproses. Ini ada keterangan ya sedang diajukan. Bisa dilihat detailnya di sini. Nah, Nah, inilah nanti yang teman-teman bisa pantau ya untuk apa namanya, apakah prosesnya sudah diselesaikan atau masih dalam proses pengajuannya. Nah, jadi ini teman-teman bisa pantau di sini. Nah, selanjutnya ketika pengajuan sudah selesai, berarti ada proses verifikasi oleh admin ya, teman-teman. Jadi nanti di sini admin akan melihat ada pengajuan surat di bagian sini. Jadi ini dashboardnya admin ya. Nah, ini ada surat. Nanti admin bisa lihat detailing suratnya. Dia lihat, oke ada pengajunya namanya mahasiswa tes, judulnya, tujuannya kemana. Kemudian ada file syarat yang tadi sudah diupload. Nanti bisa dilihat di sini uploading suratnya ya. Oke, sini sudah ada uploading suratnya. Nah, ini jenisnya ya. Nah, nanti di sini akan terjadi verifikasi apakah suratnya sudah sesuai atau tidak ya. Jadi bisa diterima, bisa ditolak. Jadi jenis suratnya bisa diterima, bisa ditolak. Kalau misalnya ditolak, nanti admin akan memberikan keterangan apakah yang kurang dari pengajuan suratnya, apakah tujuannya salah, apakah judulnya keliru atau gimana ya, atau mungkin ada syarat file yang diuploadnya tidak sesuai. Tapi kalau nanti diterima, ini bisa diklik diterima oleh admin, nanti akan dikirimkan surat berhasil diverifikasi. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di bagian sini itu di pengajuan dia sudah tidak ada lagi ya. Kenapa? Karena pindah di riwayat. Jadi di sini pengajuan kita tadi, surat pengantar atau izin penelitian ya sudah disetujui ya dengan keterangan yang sini sudah disetujui. Teman-teman bisa klik cetak. Oke, nah untuk pencetakan ini sudah kita sesuaikan dengan format surat sehingga teman-teman bisa langsung melakukan cetak suratnya. Jadi, cuman ini nanti akan ada tanda tangan yang disematkan di sini, atau nanti bisa juga nanti tanda tangannya basah. Jadi ini masih masih opsional ya nanti. Kemudian cetak suratnya itu bisa langsung teman-teman cetak melalui mekanisme pencetakan di browser ya. Nanti tinggal hubungkan ke printer atau di save PDF atau teman-teman bisa cetak menggunakan printer tertentu. Oke. Nah, sebenarnya untuk surat izin begini saja teman-teman. Nanti saya akan coba satu lagi ya untuk surat yang kedua itu adalah surat keterangan publikasi mahasiswa ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan publikasi, nanti teman-teman bisa isi data publikasinya. Jadi ini inputannya berbeda dengan yang surat izin penelitian ya. Jadi di sini ada nomor surat publikasinya, judul dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman sudah pernah melakukan publikasi melalui LPP JHKI, nah ini teman-teman bisa masukkan nomor suratnya ya. Sebenarnya seluruh publikasi jurnal yang diterbitkan oleh LPP HJKI itu ada di publikasi jurnal. Ya, di sini ini adalah apa website yang dikelola oleh LPPM. Dan kita coba integrasikan datanya teman-teman. Di sini anggaplah ada penelitian ya. Nanti di sini teman-teman bisa masukkan nomor surat
Nomor surat ini biasanya teman-teman terima di LOA ya, di LOA-nya. Kemudian nanti cek data suratnya. Otomatis nanti seluruh data dari jurnalnya akan diambil dan teman-teman tidak perlu uploading lagi. Tapi kalau misalnya penerbitan melalui lembaga lain, teman-teman harus ketik ini secara manual ya. Nah, kalau ini sudah otomatis karena kita sudah integrasi datanya. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa klik submit. Nah, sama seperti tadi prosesnya, ini sedang diajukan. Nanti dari sisi admin itu akan melihat ada pengajuan surat baru. Oke. Nah, ini nanti akan dilakukan verifikasi oleh admin. Nanti diterima. Oke, sudah berhasil diverifikasi, baru nanti mahasiswa akan bisa mendownload suratnya lagi. Oke, kita lihat di riwayat. Oke, suratnya sudah dipublikasi, sudah di ACC ya, disetujui, kemudian ini bisa dicetak. Oke, untuk pencetakan suratnya juga sudah disesuaikan dengan inputan yang ada di mahasiswa masukkan dan sesuai dengan format surat dari nah ini kopnya beda ya karena nanti akan ada kop dari LPPHJKI. Nah, teman-teman sejauh ini nanti teman-teman silakan dipantau saja. Nanti untuk menu ini seiring berjalannya waktu akan bertambah jenis-jenis surat lainnya yang bisa diajukan oleh mahasiswa. Begitu juga nanti oleh dosen ya. Jadi sementara kita berguyur untuk di mahasiswa dulu dan kemarin kita berdiskusi karena dalam waktu dekat ini Vkes yang akan melakukan penelitian, maka kita dahulukan saja dulu untuk Vkes. Kita coba dulu nanti untuk penggunaan di Vkes. Kalau ada masukan nanti bisa disampaikan untuk pengembangan aplikasi yang lebih baik. Mungkin dari saya sekian dulu. Bisa kita masuk. Mungkin kalau ada pertanyaan dan sebagainya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Robi atas penjelasan yang informatif dan inspiratif. Baiklah, untuk acara berikutnya kita akan sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu semuanya dan mahasiswa untuk bertanya. Silakan dimulai untuk semuanya buka kamera ya. Silakan. Ibu izin bertanya, Ibu. Baik, lanjut sebutkan nama. Gimana? Saya Fitria Apriani dari Kebidanan. Izin bertanya, Bu, untuk pembuatan akunnya nanti gimana, Bu? Baik, lanjut. Kita 3 pertanyaan ya. 2 lagi. Lanjut yang lain. Izin bertanya, Bu. Baik, sebutkan nama dari Saya Faris Mardianusari dari Tikes, Bu. mohon maaf, tolong disebutin namanya. Izin saya Farisma dari Tikes. Baik, lanjut. Untuk izin penelitian ini, Ibu, ini dilakukan ketika judul sudah fix ya, Bu? Artinya sudah selesai izin proposal. Itu pertanyaan yang pertama. Ataukah, maaf Ibu, Mohon apakah maaf, suara saya terdengar jelas? Ibu Farisma, suaranya tolong Iya, suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Baik-baik. Izin, Bu. Iya. Mm-mm. Oke. Apakah surat izin penelitian ini ketika judul sudah fix, artinya sudah selesai ujian proposal, atau justru sebelumnya? Itu pertanyaan yang pertama. Oke. Yang kedua, Ibu, untuk surat keterangan publikasi, jika kita publikasi di tempat lain, untuk nomor surat itu pakai LOE surat dari lembaga lain ya, Bu? Oke, Atau baik. Terima kasih. untuk surat publikasi ini hanya ketika sudah selesai ujian tesis seperti itu. Kalau kita sudah ada
publikasi yang sebelumnya sudah ada, boleh juga dimasukkan ke sana. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Izin Ibu Wahyulin, boleh Bu? Lanjut. Ya, Assalamualaikum Sebutkan warahmatullahi nama dari wabarakatuh. prodi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyulin Trisna Syafitri dari Fikes, dari Prodi S2 Kesehatan Masyarakat. Izin bertanya, eh, ini kan ada tadi surat pengantar izin penelitian sama surat publikasi. Itu gimana tuh timeline-nya? Maksudnya bolehnya kapan? Terus ya, maksudnya waktunya kapan gitu. Terus ini kalau misalnya ada saran diajukan ke siapa gitu, nomor yang bisa dihubungi atau gimana? Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Terkait yang pertanyaan pertama tadi dari Fitria ya, untuk mengenai akunnya ya. Silakan Ibu Tita yang akan menjawab. Izin Pak Robi untuk menjawab, Pak Robi. Oke, baik. Baik, Bu Nevi ya. Mungkin ada beberapa yang saya bisa jawab, sisanya mungkin nanti ke LPPM ya. Untuk akun nanti akan di input Bu ya. Jadi kemarin saya udah terima beberapa data eh, mahasiswa dan nanti akan saya input secara berkala ke sistem ya. Karena kemarin kita baru nyelesain fitur import datanya. Jadi em, kalau kemarin itu inputnya masih manual, kalau sekarang sudah diimport datanya. Cuman tadi kendalanya adalah format Excel yang diterima dengan format yang ada di sistem kita berbeda, jadi harus disesuaikan lagi. Nanti kalau ada yang belum bisa masuk karena akunnya tidak ada, nanti bisa menghubungi tim LPPM. Karena nanti dari LPPM juga bisa punya akses untuk input manual akunnya satu persatu ya. Kemudian untuk surat yang dimasukkan itu kalau saya lihat di sistem dia ada LOA garing publikasi ya. Jadi artinya sepertinya bisa salah satu atau keduanya nanti dimasukkan mana yang lebih kuat, harusnya publikasi yang lebih kuat ya. Mungkin kalau ada beberapa surat keterangan tertentu yang masih LOA dulu karena belum terbit. Nanti dikonfirmasi sama tim LPPM. Untuk terkait dengan eh, apakah surat ketika judul sudah fix atau kapan suratnya diajukan? Kalau untuk timeline di aplikasi sejauh ini tidak ada penguncian periode timeline pengajuan surat, Bu ya. Jadi sebenarnya bisa diajukan kapan saja. Terkait tadi siapa yang harus dihubungi, justru nanti tidak ada lagi Bu yang harus dihubungi, cukup menghubunginya via aplikasi saja. Jadi dibuka di aplikasi, diajukan ke sana, nanti ada SOP sendiri dari tim LPPM ya untuk melakukan pengecekan. Bahkan kami sedang siapkan nanti untuk skema notifikasi. Jadi kalau misalnya ada pengajuan surat dari Bapak Ibu, itu nanti akan dinotif ke tim LPPM dan termasuk juga nanti kalau suratnya sudah di ACC itu juga akan kita notif ke nomor handphonenya Bapak Ibu semuanya. Tadi saya agak apa ya terlewat tadi ya terkait dengan notifikasi. Em, saya coba share sedikit. Jadi bisa share sebentar ya. Share screen. Oke. Oke. Sudah terlihat ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu kalau bisa dilihat di sini di screen saya, ini ada dari WhatsApp ya. Nah, jadi tadi ketika admin sudah memverifikasi surat yang saya ajukan nih jam 8.38 tadi ya, pada saat kita demo tadi, nanti diberikan notif ya.
Makanya tadi harapannya teman-teman sebelum mengajukan surat isi dulu profilnya untuk nomor handphone. Jadi nanti dikasih notif bahwa surat telah diverifikasi, silakan klik link ini. Jadi ini bisa langsung diklik linknya ya. Nanti ketika link ini diklik langsung ke suratnya. Jadi sebenarnya harapan kita aplikasi ini justru untuk eh, mengurangi ya porsi untuk chat secara personal, karena kalau personal pasti punya limit kapasitasnya ya. Bayangkan ada 500 orang yang mengajukan surat semuanya mau kontak by WA, tentu akan sulit. Oleh karena itu nanti sistem ini mudah-mudahan bisa membantu mempercepat prosesnya dan bisa memotong waktu tunggu durasi pengajuan ya. Harusnya kalau ada sistem ini harusnya tidak ada lagi yang perlu butuh lama. Hanya harapannya Bapak Ibu yang menginputkan data itu sudah benar, sudah tidak ada kekeliruan lagi. Jadi nanti tim dari LPPM hanya tinggal mengesahkan saja suratnya. Mungkin yang itu yang bisa saya jawab, sisanya barangkali terkait dengan apa namanya tadi ya, apakah ketika izinnya sudah fix, judulnya sudah fix dan sebagainya, mungkin ke tim LPPM. Demikian Bu. Terima kasih Pak Robi. Baik untuk ke pertanyaan kedua ya dari Bu Parisma dan pertanyaan ketiga dari Bu Wahyuni. Silakan ke Bu Tita dan Ibu Liza yang akan menjawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas kesempatannya. Terkait pertanyaan yang tadi menyinggung surat kapan bisa diajukan ke aplikasi, yaitu memang benar setelah ujian proposal. Jadi judul itu harus sudah fix dan tidak boleh berubah, karena surat ini memang benar-benar surat yang akan Bapak Ibu layangkan ke tempat atau lokasi penelitian. Nah, tadi mungkin saya kurang perhatikan ya Pak Robi sudah menyatakan bahwa untuk Fikes, khusus untuk Fikes, bahwa sebelum mengurus surat penelitian, itu Bapak Ibu harus mengupload surat lulus uji etik. Nah, jadi proses di kita kan, kalau di Fikes itu semua penelitian, baik skripsi, KTI maupun tesis, itu harus masuk dulu ke tim etik untuk dilakukan telaah etik. Nah, setelah direview dan dinyatakan lulus atau layak etik, maka tim etik akan mengeluarkan surat lolos uji kelayakan etik. Nah, surat itulah yang nanti harus Bapak Ibu scan dan kemudian Ibu upload sebelum menuliskan surat penelitian. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya sudah lulus, sudah selesai ujian proposal, sudah revisi di ACC dan telah melewati uji etik dari tim etik dan mendapatkan surat layak etik. Nah, surat inilah yang nanti akan diupload ke aplikasi sebelum membuat surat penelitian. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya sudah selesai ujian proposal, tapi sudah selesai etik ya, karena itu merupakan prasyarat untuk melakukan penelitian di Fikes. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan waktu ya. Jadi kan kalau untuk ujian proposal itu dari prodi atau fakultas memiliki timeline yang memang sudah berstandar atau baku yang harus diikuti oleh mahasiswa. Namun untuk penelitian terkadang tidak sama waktunya, tergantung dengan seberapa cepat waktu revisi dan ACC dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa sampai dengan nanti seberapa lama ngurus proses etik itu sendiri. Jadi tidak bisa disamakan atau distandarisasi untuk kapan mulai dan kapan selesai untuk seluruh proses penelitian skripsi. Namun untuk rentang waktunya adalah 2 bulan. Jadi jika Bapak Ibu itu membuat surat etik pada tanggal 13 Desember, maka kan ada rentang waktu di penulisan manual untuk waktu penelitian. Maka ditulis dari mulai tanggal 13 Desember sampai dengan 13 Februari 2026. Seperti itu. Jadi waktunya maksimal 2 bulan dari kita. Namun nanti akan dikasih arahan lagi dari program studi terkait waktu ini. Karena kita punya batas kalau misalnya terlalu mepet penelitian itu di tanggal misalnya baru bisa penelitian lolos etik ACC di tanggal 29 Desember
Nah, otomatis kalau misalnya dibuat 2 bulan akan masuk ke waktu apa namanya semester berikutnya. Jadi itu sudah melewati semester ganjil dan nanti takutnya akan bermasalah pada saat pengurusan ujian hasil karena melewati semester selanjutnya seperti itu. Ya, jadi kalau standar di kita di Fikes biasanya 2 bulan untuk waktu penelitian, begitu Ibu ya. Jadi mohon untuk dapat mengatur diri mulai dari kapan harus revisi, ACC, dan juga pengurusan surat etik agar kita tetap bisa penelitian di rentang waktu semester ganjil ini, ya. Jadi tidak melewati. Itu mungkin untuk timeline penelitian dan prasyarat pengurusan surat penelitian melalui aplikasi Pakar ini, Bu Nevi. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tita. Mungkin ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi ya. Untuk publikasi, apakah di tempat lain atau di daerah yang dituju kayak gitu Pak ya? Dan nomor suratnya dari mana? Izin untuk menjawab langsung ke Bapak, Pak Karona. Baik, terima kasih ya. Jadi kita tidak menutup publikasi di luar Universitas di Asen. Jadi tadi itu hanya contoh saja bahwa sudah disinkronkan kalau dengan publikasi di Universitas di Asen di bawah LPPJP HKI yang dikelola oleh LPPJP HKI. Jadi kalau dari luar silahkan nanti masukkan. Kalau Ibu tadi menggunakan LOA-nya, nomor LOA-nya yang dimasukkan. Tapi manual gitu ya, harus mengisi judulnya, volume, isu ya. Tapi kalau sudah publikasi ya berarti tinggal publikasi, link publikasinya yang nanti akan dimasukkan. Jadi silahkan. Jadi kalau ada publikasi di luar silahkan mengisi. Kalau itu bentuknya LOA silahkan nomor LOA-nya di upload dan dokumennya nanti diupload gitu ya atau linknya. Itu mungkin terkait dengan publikasi. Karena kami akan tim LPPM akan melaporkan tiap semester bahwa mahasiswa itu harus publikasi dan dosen harus publikasi. Maka nanti akan muncul grafik dari LOA yang dikirimkan atau dari bukti yang sudah dikirimkan itu mana yang akan terpublikasi dan mana yang sampai tanggal sudah publikasi tidak terpublikasikan. Jadi kami memberikan report ke dekan-dekan gitu ya. Jadi kenapa harus diisi itu kami akan merepotkan ke dekan bahwa laporannya ini loh jumlah mahasiswa Bapak Ibu ini yang publikasi yang mendapat LOA seperti ini. Jadi jangan sampai mendapatkan LOA bodong ya. Jadi kita by system saja. Kalau Bapak Ibu mahasiswa nanti mendapatkan LOA bodong tidak publikasi, silahkan nanti berdiskusi dengan LPPJP HKI. Maka kami akan menindaklanjuti secara eh, kriteria hukum yang ada gitu ya. Karena sekarang banyak LOA bodong yang beredar, tidak hanya di kampus kita, sering juga terjadi LOA palsu yang selalu kita ajukan di dalam proses hukum gitu. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu kalau publikasi segera nanti juga apa dicek juga publis apa tidak ya. Kalau tidak publis silahkan nanti berproses saja. Karena kan itu terkait dengan akademik dan kami sebagai tim LPPM juga akan melaporkan report kepada pimpinan, terutama kepada Pak Rektor, bahwa jumlah publikasi ini akan berdampak untuk akreditasi prodi atau institusi. Mungkin itu saja ya tambahnya sih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Karona Cai Susena. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, terlebih dahulu kami pertanyakan kembali kepada Ibu Fitria, Bu Farisma, dan Wahyuni. Sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Jika Silakan. berkenan. Ini Bu terkait tadi kan sempat Ibu ada tadi yang membahas tentang etik ya. Ini saya ingin tadi beberapa waktu yang lalu itu memang kami sudah dapat info tentang etik, namun masih kurang jelas seperti itu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika berkenan gitu, mohon dijelaskan sedikit lah tentang etik gitu, karena kemarin ya ada kendala teknis gitu kan kurang jelas begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Ibu Tita. Oke, baiklah. Saya coba menjelaskan ya. Ini Ibu dari mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat ya Bu ya. Jadi untuk di sini, untuk di LPPM, ini kami hanya di pengurusan penelitian hanya dimulai dari surat etik. Jadi untuk proses etiknya itu sendiri dikembalikan kepada prodi, fakultas, dan juga tim etik. Nah, jadi jika Ibu di sini ingin menanyakan terkait proses alurnya, itu mungkin bisa Ibu tanyakan ke Kaprodinya. Nah, Bu Tuti ya. Nanti Bu Tuti akan mengarahkan untuk proses etik ini sendiri. Kalau tidak salah, sekarang pun proses etik itu sudah online melalui website atau aplikasi. Jadi nanti bisa Ibu telusuri melalui Kaprodi. Jadi untuk di sini kami tidak bisa menjelaskan karena memang prosesnya bukan di kami. Yang kami harapkan bisa diupload oleh mahasiswa adalah jika sudah lulus etik dengan dibuktikan melalui surat lolos etik. Itu saja Ibu ya. Terima kasih. Ya, Bu, makasih banyak ya, Bu. Oke, makasih. Udah jelas Bu Parisma? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan untuk bertanya yang masih belum jelas. Izin bertanya, Bu. Lanjut. Saya Esa Nur Masari. Izin bertanya, apakah sama surat layak etik dengan surat pengantar izin penelitian, Bu? Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kedua. Silakan, Mungkin yang masih ingin bertanya. dijawab dulu Bu, biar nggak lupa nanti. Oh, lanjut langsung ke Ya, perjawaban aja Ibu Tita. Baik, ya. Jadi lanjut. Ibu sekali lagi Ibu dari ini prodi S2 keperawatan ya Ibu ya? Dari S1 Kebidanan, Bunda. Oh iya, S1 kebidanan. Jadi nanti untuk surat etik itu berbeda ya Bu ya. Surat etik itu diurus ke tim etik ya. Fakultas Ilmu Kesehatan. Ibu bisa menghubungi Ibu Yesi. Atau ke pembimbingnya juga bisa, pembimbing satu Ibu atau pembimbing dua. Nanti akan diarahkan untuk ke pengurusan surat etik. Dan ini berbeda dengan surat penelitian yang diurus di aplikasi Pakar LPPM. Ya, jadi beda Ibu mengurus dulu surat etik, selesai dari sana dapat surat layak etik, baru Ibu mengurus ke aplikasi Pakar untuk surat penelitian. Jadi suratnya berbeda, ya. Etik Ibu hubungin saja Ibu Yesi, nanti Bu Yesi akan membantu dan mengarahkan kemana harus mengurus surat etik seperti itu Ibu. Maaf, Bunda, untuk surat pengantarnya berarti setelah kita mendapatkan surat uji etik, baru menemui Kaprodi untuk minta surat pengantar itu tadi, Bunda ya? Bukan Ibu, jadi Ibu dapatkan dulu surat layak etik, Ibu scan, nanti baru Ibu mengurus surat pengantar penelitian ke aplikasi Pakar. Jadi tidak ke Kaprodi lagi Bu. Kalau dulu iya ke Kaprodi, tapi sekarang Ibu ke aplikasi. Kalau Ibu bingung untuk masuk ke aplikasi, mungkin nanti bisa Ibu ke Ibu Yesi kembali untuk minta dipandu untuk masuk ke aplikasi atau uploadnya seperti apa itu bisa ya, tapi seharusnya tidak perlu lagi ke Kaprodi kalau sudah dapat surat layak etik, cukup langsung ke aplikasi Pakar seperti itu Bu. Untuk surat yang diupload itu surat layak etik itu ya, Bu ya? Iya betul Bu, surat layak etik. Nanti kalau Ibu dapat hardnya, Ibu scan dulu, nanti filenya Ibu upload. Atau kalau Ibu sudah diberikan dalam bentuk file, sudah dalam bentuk PDF, Ibu langsung upload saja. Seperti itu. Ada lagi Baik. Bu? Gimana Bu? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Bu Tita. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Belum. IPD itu kemarin. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, nama saya Isa Lestari dari S1 Kebidanan. Mau nanya ulang Bunda yang untuk aplikasi apa? Loginnya kemana tadi Bunda? Aplikasi Pakar tadi? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Lanjut. Izin Bu Tita, Pak Robi. Pak Robi ya. Ya, untuk linknya sudah kita kirim ke chat ya di pakar.golppm.id. Saat ini yang bisa login Bapak Ibu itu mahasiswa ya. Sebenarnya dosen sudah ada login, tapi beberapa fiturnya masih dalam tahap pengembangan. Jadi yang sudah bisa di trial sekarang itu dari sisi mahasiswa untuk mengajukan 2 surat tadi ya. Surat pengantar atau izin penelitian dan surat keterangan publikasi. Demikian. Ya, izin menambahkan Ibu, nanti untuk lebih jelasnya terkait web ini nanti akan mungkin ada yang tidak bisa lihat di chat ya. Saya akan share ulang ke Kaprodi. Kemudian untuk mekanismenya juga saya akan share ke Kaprodi. Jadi Kaprodi bisa handle langsung ke mahasiswa, gitu Bu. Ya, untuk Ibu Ise tadi ya menambahkan. Ini sudah sebenarnya di-share oleh Pak Robi. Nanti saya akan share ulang melalui Kaprodi. Jadi Japri. Jadi bisa dipantau oleh Kaprodinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Robi. Gimana Ibu Isa? Ya, Bunda, terima kasih Bunda. Ya, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih ada? Silakan Bapak Ibu yang masih ingin memberikan pertanyaan terkait aplikasi sistem paket kita yang belum mengerti untuk memberikan pertanyaan. Izin Pak Robi, ada yang bertanya lewat chat Pak Robi. Oke. Yes. Oh ya, siap. Terkait dengan buat video tutorial ya. Iya, insya Allah Pak. Jadi nanti akan kita buatkan. Kenapa memang belum? Karena pertama ini kan soft launching. Yang kedua, kemungkinan videonya akan kita rilis setelah grand launching Pak ya, setelah semua fiturnya lengkap. Karena mungkin saja nanti ya inputan yang ada di aplikasi ini itu sudah ada perubahan lagi terkait dengan nanti masukan-masukan dari tim dari Vkes ya kan. Makanya kita momentum dari Vkes ini nanti kita ada jadikan sebagai masukan ya. Apakah mekanismenya berjalan dengan baik, apakah ada kekurangan, apakah mungkin ada hal yang harus kita tambahkan lagi. Begitu Pak ya. Soalnya nanti kalau udah grand launching akan disertakan oleh video dan manual booknya juga. Demikian. Ya, Terima sama. kasih Pak Robi. Lanjut, kita beri pertanyaan ke berikutnya. Silakan kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan. Bagaimana? Semuanya udah mengerti tentang bagaimana cara pengoperasian sistem aplikasi kita? Mungkin Bu Nevi dikasih aja kontak dari LPPM salah satu, kalau nanti ada yang berkoordinasi saja. Nomor Bu Nevi boleh atau Winda? Baik, Pak. Silakan. Kita kasih waktu beberapa menit ya untuk berpikir dulu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Nampaknya ada di kolom chat, Bu. Izin Pak Robi, ada pertanyaan dari chat ya. Ibu Tita, izin Bu Tita untuk menjawab dari Wahyudi, Bu Tita. Oke, izin menjawab terima kasih Mbak Nevi untuk Pak Wahyudi ya. Untuk surat ini ya harus difotokopi ya karena tentunya dari program studi itu memerlukan arsip.
terkait bukti bahwa Bapak Ibu sudah memulai penelitian. Jadi selain Bapak, ini kan nanti bentuknya file, jadi Bapak Ibu ngeprint kali-kali seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Apa deh lebar Bapak ya? Nah, misalnya satu Bapak Ibu berikan kepada Kaprodi, kemudian Bapak Ibu gunakan untuk tempat tujuan penelitian, misalnya untuk dinas kesehatan atau untuk apa namanya DPMPTSP, dan juga bisa untuk lampiran sebelum ujian hasil nanti, karena kan pasti diminta ya bukti bahwa Bapak Tanya Ibu lagi, sudah melakukan boleh kita tutup Pak? melakukan penelitian, pastikan ada buktinya, yaitu dibuktikan dengan surat yang di awalnya diurus dari pakar ini, seperti itu ya Pak ya, Pak Wahyudi. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini kayaknya bukan saya Bu Nevi nih, berapa lama setelah diajukan? Ya mungkin saya tambahkan ya, jawab ya. Berapa lama? Selama dokumennya lengkap, dokumennya sesuai, itu kan kita semua admin mendapatkan notif. Jadi sesuai antrian ya, tapi akan lebih cepat gitu aja. Ya. Karena dengan aplikasi ini harusnya lebih cepat. Jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan notif via WA, makanya WA-nya yang aktif, dan kami sebagai admin juga mendapatkan notif bahwa Bapak Ibu mengirimkan ajuan gitu ya. Jadi seberapa cepat ya itu tergantung dari ajuannya sudah benar atau tidak gitu ya. Karena kami akan mengkoreksi satu persatu, langsung kami approve. Tadi kan dilihat di aplikasi, tinggal terima atau tolak ya. Kalau sudah sesuai terima sudah di saat itu. Mungkin bisa 5 detik, bisa 10 detik, bisa 1 jam, ya tergantung dari kelengkapan dokumen dan antrian yang ada masuk di dalam aplikasi. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih. Ke pertanyaan berikutnya ya, masih banyak yang lewat Japri. Apakah aplikasi ini bisa digunakan pra penelitian? Izin Bu Tita. Iya, izin menjawab. Jadi Pak Wahyudi, jadi apa namanya karakteristik surat bahwa surat ini adalah surat penelitian ke lokasi penelitian. Jadi surat karena sudah melalui ujian proposal, jadi pasti judulnya itu sudah fix ya. Jadi tidak bersesuai dengan saran pada saat ujian proposal dan sudah di ACC oleh pembimbing dan penguji. Nah, sedangkan untuk surat pra penelitian itu kan masih judul awal. Jadi silahkan mengurus ke fakultas atau ke prodi untuk pra penelitian. Nah, pengurusan surat penelitian hanya mensyaratkan etik. Kalau pra kan belum ada etik. Nah, jadi untuk pra penelitian langsung ke fakultas atau prodi masing-masing. Tidak bisa di aplikasi pakar seperti itu. Demikian Ibu Nevi. Terima kasih Bu Tita. Baik, bagaimana? Masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sekedar menginformasikan terkait pertanyaan yang mengenai nomor kontak yang bisa dihubungi akan segera kita share nanti di fakultas masing-masing ya. Nanti akan kita share dan Bapak Ibu silakan untuk menghubungi kontak adminnya. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Cukup Bu. Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka seluruh rangkaian acara soft launching sistem aplikasi ini kami tutup. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Universitas DASN Bengkulu, panitia dan peserta yang telah berpartisipasi. Sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berkarya. Saya Amin. tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Selamat Terima pagi. kasih Pak Robi, terima kasih Terima Bapak kasih Ibu, Pak. Dekan, Terima kasih Pak Wakil Rektor, Dekan, Pak. Pak Prodi, dan semuanya mahasiswa yang hadir di Zoom Terima ini kasih ya. Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima Semuanya kasih. sehat selalu, berkah. Ya. Aku